Shalom para sahabat, hari yang baru, penyertaan yang baru, kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi kita. Kita bertemu lagi di dalam program studi kata Alkitab Perjanjian Baru, dan hari ini saya akan membahas satu kata yaitu pohon ara, dan kata ini saya ambil dari Matius pasal 21 ayat 18 dan 19. Semoga studi kata ini bisa menjadi berkat rohani bagi kita semua. Ya, pertama-tama kita akan coba melihat data di dalam Perjanjian Lama terkait pohon ara ini. Pohon ara ini sendiri muncul pertama kali di kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 ketika Adam dan Hawa mencoba menutupi tubuh mereka yang setelah melanggar perintah Allah. Mereka sadar bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara. Lalu setelah itu pohon ara dipakai sebagai indikasi kemakmuran Yehuda dan Israel. Ya, jadi pohon ara ini dipakai untuk menggambarkan atau menyimbolkan satu keadaan yang makmur ya bagi Yehuda dan Israel. Di Perjanjian Lama juga kita bisa menemukan bahwa buah ara dapat dijadikan sebagai penganan atau kue. Abigail pernah memberikan kue ara sebanyak 200 keping kepada Daud dan pasukannya. Selain itu, kue ara juga dipakai sebagai alat untuk menyembuhkan Raja Hizkia dari sakitnya. Ya, ketika Hizkia sakit dan dia minta disembuhkan oleh Tuhan, ya pada waktu itu Yesaya mengambil kue ara sebagai alat untuk menyembuhkan sakitnya. Lalu daun pohon ara yang gugur di dalam Perjanjian Lama dipakai juga sebagai simbol penghakiman oleh Tuhan. Itulah beberapa data terkait pohon ara, buah ara, daun ara di dalam Perjanjian Lama. Nah, kita akan melihat kondisi fisik pohon ara. Pohon ara ini diyakini banyak orang sebagai pohon yang cantik. Ya, saya juga mencoba menduga kenapa cantik. Mungkin karena lingkar batang bisa mencapai sekitar 1 meter. Jadi cukup besar ya. Nah, pohon ara dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 4,5 sampai 6 meter. Cabang dan ranting bisa tumbuh merentang sehingga mencapai 7,5 sampai 9 meter. Jadi pohon ara ini cukup besar ya. Kesampingnya bisa mencapai 9 meter ya, ketinggian bisa mencapai 6 meter. Daunnya yang rindang bisa dipakai untuk berteduh. Hari ini atau masa ini pohon ara banyak ditanam di depan rumah-rumah di tanah Palestina. Ya, sekali lagi untuk membuat rumah itu menjadi teduh ya. Nah, di dalam Matius pasal 21 ayat 18 dan 19 saya coba bacakan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ada beberapa hal penting yang menurut saya sangat patut diperhatikan terkait pohon ara dalam teks ini, terutama terkait pada masalah moral ya. Apa itu? Seperti ini. Nah, kita bisa mendapati fakta di sini bahwa Yesus mengutuk pohon ara ini karena pohon ara ini tidak berbuah. Dan kalau kita bandingkan catatan Markus di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, memang pohon ara ini pada waktu itu belum waktunya untuk berbuah. Ya.
Nah, dengan demikian tampaknya Yesus telah menggunakan kuasanya demi kepentingannya sendiri. Ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana hal ini berbanding terbalik dengan pengalaman Yesus di padang gurun. Ya, di dalam kisah ini Yesus tampaknya semena-mena. Artinya memang belum waktunya berbuah, lalu karena Yesus menjumpai pohon ara ini tidak berbuah, lalu dia mengutuk pohon ara ini sehingga pohon ara ini menjadi kering. Ya, jadi ini masih tampaknya karena butuh semacam penelitian yang sangat komprehensif tentang hal ini. Secara umum, tentu saja kita dapat berasumsi bahwa Yesus tidak akan melakukan tindakan yang semena-mena. Ya, Yesus juga tidak akan memakai kuasanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini bisa kita bandingkan ketika Yesus ada di padang gurun, ketika dia hendak memulai pelayanannya, lalu dia dicobai oleh setan. Ya, di sana kita dapat melihat jelas bahwa Yesus tidak memakai kuasanya demi kepentingannya. Waktu itu salah satu hal yang ditawarkan oleh iblis adalah ketika Yesus sangat lapar setelah 40 hari berpuasa, iblis menawarkan supaya Yesus mengubah mengubah batu menjadi roti, dan itu mungkin sekali. Tetapi kita tahu pasti atau jelas bahwa dalam kisah itu Yesus tidak melakukannya. Yesus bisa melakukannya, tetapi Yesus memilih tidak melakukannya. Lalu mungkin referensi kedua yang bisa kita lihat di dalam Injil, bagaimana Yesus menahan diri untuk tidak memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat demi membebaskan dia ketika ia ditangkap di Taman Getsemani. Ya, peristiwa itu tentu begitu lekat di dalam pikiran kita, ingatan kita. Dia ditangkap oleh segerombolan pasukan, ditangkap, diperlakukan seperti pencuri, dan pada waktu itu Yesus berkata bahwa dia bisa saja memanggil 12 pasukan malaikat, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dan di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Yesus tidak akan memakai kuasanya demi kepentingan dirinya semata. Nah, terkait dengan pembahasan kita terkait pohon ara ini, ya, ada tuduhan bahwa Yesus menggunakan kuasanya dengan semena-mena demi kepentingan diri sendiri. Tampaknya ini tidak bisa dipertahankan. Ada beragam jalan keluar yang diberikan terkait persoalan yang tadi, yang di atas. Nah, saya akan tampilkan satu saja di antaranya. Tindakan Yesus di sini bukanlah sebuah mukjizat penghukuman, ya. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu tindakan simbolis yang dilakukan oleh Yesus sebagai penjelasan lanjutan atas tindakannya di Bait Allah pada hari sebelumnya. Kalau kita baca sama-sama, sebelum kisah Yesus mengutuk pohon ara ini, ada kisah di mana Yesus datang ke Bait Allah, menjumpai Bait Allah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ada banyak pedagang dan sebagainya di sana, lalu Yesus membersihkan Bait Allah itu. Yesus melakukan tindakan-tindakan untuk memurnikan kembali Bait Allah, ya. Nah, tentu saja hal ini berkaitan dengan sikap Yesus dalam menanggapi para pemimpin di Bait Allah pada waktu itu. Yesus melihat bahwa para pemimpin di Bait Allah tidak berlaku sebagaimana mestinya. Nah, ketidakberbuahan pohon ara ini merupakan sebuah analogi bagi ketidakberbuahan Bait Allah. Dalam hal ini tentu saja yang saya maksud adalah analogi bagi ketidakberbuahan para pemimpin di Bait Allah. Seperti tadi saya katakan bahwa para pemimpin di Bait Allah tidak berfungsi, tidak berlaku sebagaimana mestinya seorang pemimpin di Bait Allah. Bait Allah gagal mencapai tujuan yang ditetapkan baginya, ya, karena orang-orang tadi. Seharusnya Bait Allah itu disebut rumah doa. Di sini dikatakan ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun, ya. Nah, ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, maka seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Itu data dari firman Allah. Hal ini merupakan indikasi yang tegas
terkait penghakiman atas Yerusalem dan para pemimpin agama pada saat itu, terutama para pemimpin yang ada di Bait Allah. Penghakiman ini didasarkan pada kondisi kerohanian mereka pada saat itu yang tidak menghasilkan buah, sebagaimana pohon ara tersebut tidak menghasilkan buah. Nah, itu yang tadi sempat saya bahas, bahwa Yesus seakan-akan menegaskan kembali tindakannya di Bait Allah itu sesuatu yang memang diperlukan, ya. Melihat Bait Allah berubah fungsi, melihat Bait Allah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, melihat para pemimpin di Bait Allah tidak mencapai maksud dan tujuan yang diberikan kepada mereka, ya. Maka Yesus mengutuk pohon ara, ya, karena tidak berbuah, sebagai pesan yang jelas untuk para pemimpin agama pada saat itu, karena mereka tidak memiliki kondisi kerohanian yang baik, di mana kondisi kerohanian mereka sama sekali tidak menghasilkan buah. Pohon ara tersebut tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Demikian dengan para pemimpin yang menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari buat kita pada saat ini terkait dengan peristiwa pohon ara ini? Kita perlu tahu bahwa isu utama yang muncul dalam kisah pohon ara ini adalah bahwa Yesus menemukan pohon ara ini tidak berbuah. Jadi waktu Yesus datang, Yesus menemukan pohon ara ini sedang tidak berbuah, sehingga Yesus membuatnya menjadi kering dan tidak bisa lagi menghasilkan buah. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memastikan bahwa hidup kita berbuah. Saya pikir ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita harus hasilkan buah dari pertobatan kita. Kita harus hasilkan buah dari keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus hasilkan buah dari pengetahuan kita akan Tuhan. Intinya kita harus hasilkan buah dalam segala hal terkait iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga kita dapat dinikmati, ya, dinikmati oleh Tuhan maupun oleh sesama. Pohon ara ini tidak bisa dinikmati keberadaannya oleh Yesus pada waktu itu. Kenapa? Karena tidak memberikan buah. Hidup kita harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Harus bisa dinikmati oleh sesama. Bagaimana bisa dinikmati? Kita harus menghasilkan buah dari pertobatan kita, dari keintiman kita dengan Tuhan, pengetahuan kita dengan Tuhan, dan segala hal terkait dengan status kita sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan buah. Sekali lagi, Tuhan dapat menikmati kita, sesama kita dapat menikmati kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita hasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan terkait studi kata pohon ara saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.